Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arya Abiyakta Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas tentang suatu kota, yaitu kota Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah wilayah tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur yang dibentuk oleh negara bagian Indonesia. Daerah setingkat provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan pemberian dari zaman sebelum kemerdekaan. Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi ini beribu kota di Yogyakarta. Dari nama daerah ini, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus statusnya sebagai daerah istimewa. Status sebagai daerah istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya provinsi ini, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Babad Giyanti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta dalam bahasa Jawa adalah nama yang diberikan Pakubuwono II, yaitu Raja Mataram pada tahun 1719 sampai dengan 1727 sebagai pengganti nama Pesanggerahan Kartitawati. Yogyakarta berarti Yogya yang Karta, Yogya yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Jogja sebagai kota budaya menawarkan keanekaragaman budaya yang beraneka ragam. Inilah menjadi salah satu alasan mengapa wisatawan asing banyak yang betah berlama-lama tinggal di Jogja. Bahkan beberapa di antara mereka menetap di sana. Tradisi dan kebudayaan di masing-masing daerah memiliki kekhasan masing-masing. Salah satu daerah yang dikenal dengan keragaman tradisi dan kebudayaan masyarakatnya adalah Yogyakarta. Apa saja tradisi dan kebudayaan masyarakat Yogyakarta yang masih lestari hingga saat ini? Yang pertama yaitu wayang kulit. Kesenian wayang kulit merupakan bagian dari tradisi dan kebudayaan masyarakat Yogyakarta yang masih dilestarikan. Wayang kulit sendiri merupakan seni pertunjukan tradisional yang sangat terkenal di Yogyakarta. Pertunjukan ini melibatkan boneka kulit yang diproyeksikan melalui layar berupa kain putih dan diiringi dengan musik gamelan. Kisah-kisah yang diceritakan dalam pertunjukan wayang kulit biasanya diambil dari cerita Ramayana atau Mahabharata yang dipentaskan oleh dalang yang mahir. Yang kedua yaitu batik. Batik merupakan seni tradisional membuat hiasan pada kain dengan teknik perwarnaan khusus menggunakan lilin. Yogyakarta sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batik di Indonesia. Motif batik khas Yogyakarta memiliki ciri khas yang unik dan memikat, seperti motif parang, kawung, dan sidomukti. Yang ketiga yaitu tari klasik Jawa. Tari klasik Jawa seperti tari gambyong, tari bedoyo, dan tari serimpi adalah bagian penting dari budaya Yogyakarta. Tari klasik Jawa menggambarkan kisah-kisah mitologi atau cerita rakyat dan sering dipertunjukkan dalam upacara adat, acara keagamaan, dan festival budaya. Yang keempat yaitu upacara grebeg. Upacara grebeg merupakan tradisi tahunan yang diadakan Keraton Yogyakarta. Upacara ini berhubungan dengan budaya agraris dan dilakukan untuk memohon kelimpahan hasil panen. Yang kelima ada sekaten. Sekaten adalah perayaan budaya yang dirayakan setiap tahun dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di Keraton Yogyakarta.
Perayaan ini berlangsung selama 1 minggu penuh dan melibatkan berbagai kegiatan religius, seni, dan budaya. Yang keenam ada Sendra Tari Ramayana. Siapa yang tidak kenal dengan kisah Ramayana yang ikonik ini? Sendra Tari Ramayana menjadi salah satu primadona wisata budaya bagi wisatawan yang berkunjung ke Jogja. Kebudayaan Yogyakarta ini menyajikan pertunjukan yang menggabungkan seni tari dan drama tanpa dialog dengan cerita Ramayana. Kisah Ramayana menceritakan tentang Sri Rama yang berusaha menyelamatkan istrinya, Dewi Sinta, yang diculik oleh raksasa bernama Rahwana. Dewi Sinta yang terkenal dengan kecantikan parasnya membuat Rahwana ingin memperistrinya. Sendra tari ini juga dimainkan di beberapa negara lain seperti Malaysia, Laos, Kamboja, Singapura, Thailand, India, hingga Sri Lanka. Yang ketujuh yaitu Karawitan. Tahukah kamu karya seni kontemporer Camposari mengadopsi bahwa Yogyakarta yang disebut Karawitan? Nah, Camposari merupakan perkembangan dari seni karawitan dari Jogja dengan ciri khas instrumen gamelan dan suara penyanyi yang beralaskan pelok atau slendro. Penyanyi karawitan perempuan disebut dengan pesinden. Seni karawitan juga sudah melahirkan pesinden legend seperti Waljina, Condro Lukito, dan masih banyak lagi. Kesenian ini juga populer di luar negeri. Bahkan dipelajari juga di Jepang, Eropa, dan Amerika. Yang kedelapan ada upacara labuhan. Kebudayaan Yogyakarta yang satu ini sudah ada sejak zaman Mataram Islam pada abad ke-14. Upacara labuhan adalah upacara yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan alam. Labuhan dilakukan dengan melarung atau menghanyutkan barang-barang seperti hasil bumi, pakaian, hingga sesajen. Barang-barang ini dilarung di pantai selatan atau Segoro Kidul. Masyarakat Jogja meyakini bahwa upacara labuhan akan menciptakan ketentraman dan kesejahteraan dari Tuhan. Nah, itulah beberapa tradisi dan kebudayaan masyarakat Yogyakarta yang masih dilestarikan hingga saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas wisata-wisata yang ada di Jogja. Yang pertama yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9. Menjulang setinggi 47 meter dengan ornamen yang mengagumkan. Kecantikan candi itu ini tak tertandingi. Candi Prambanan terletak 17 km ke arah timur dari pusat kota Jogja dan bisa dijangkau dengan bus Trans Jogja. Yang kedua ada Malioboro. Malioboro adalah jantung kota Jogja. Tak heran bila banyak penginapan murah dekat Malioboro, meskipun sekarang banyak hotel berbintang. Yang ketiga yaitu ada Obelisk Sea View. Obelisk Sea View mudah dijangkau dari kota Jogja karena hanya terletak di timur pantai Parangtritis. Ini adalah tempat terbaik untuk merayakan sunset di Jogja. Yang keempat ada Tugu Jogja. Tugu Jogja membentang makna filosofis tentang semangat perlawanan atas penjajahan dan kini menjadi landmark yang sangat dekat dengan kota Jogja. Yang kelima ada Taman Sari. Gemercik air, keindahan arsitektur yang kuno, dan pemandangan yang mengindahkan membuat Taman Sari sangat mempesona. Lorong-lorong dan bangunannya menjadikan Taman Sari penuh rahasia yang akan terus dikuak. Yang keenam ada HH Skyview. HH Skyview sangat populer dan bisa dijangkau dalam 30 menit saja dari kota Jogja. HH Skyview berisi tempat selfie, food stall, dan resto. Tempatnya sangat menarik
banyak spot foto keren dengan pemandangan langit dan kota Jogja dari ketinggian. Yang ketujuh ada Pantai Drini. Sebuah pulau karang di bibir pantai membelah Pantai Drini menjadi dua bagian dengan karakter bertolak belakang. Sisi timur yang tenang dan bagian barat yang garang membuat Pantai Drini menjadi sebuah pantai berkarakter ganda. Yang kedelapan ada Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis hanya 27 km dari pusat kota Jogja dan terkenal memiliki pemandangan sunset yang romantis. Naik bendi menyusuri Pantai Parangtritis sore hari akan menjadi kenangan yang manis. Yang kesembilan ada Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta tidak hanya menjadi tempat tinggal raja, namun juga menjadi penjaga nyala kebudayaan Jawa. Di tempat ini Anda dapat belajar dan melihat langsung bagaimana budaya tetap dilestarikan di tengah lajunya perkembangan dunia. Yang ke-10 ada Lavatur Merapi. Lavatur Merapi merupakan salah satu wisata Merapi yang menawarkan petualang menyusuri area sekitar Gunung Merapi. Ada banyak agen wisata yang membuka Lavatur Merapi. Biasanya paket Lavatur Merapi berupa berkeliling area bekas letusan Merapi lengkap dengan jeep dan pemandu. Yogyakarta memang terkenal dengan wisata budaya yang kaya dan menarik. Akan tetapi, Anda juga perlu mengetahui Yogyakarta juga terkenal dengan surga kulinernya. Anda bisa temukan berbagai macam kuliner sedap, mulai dari tradisional dan legendaris sampai yang kekinian. Makanan untuk sarapan sampai kulineran malam, semuanya lengkap. Berikut beberapa kuliner di Yogyakarta. Yang pertama ada gudeg Yujum. Gudegnya tidak berkuah dan rasanya dominan manis. Gudeg Yujum ini paling legendaris di Yogyakarta. Cabangnya banyak, tetapi dapur utamanya terletak di Mbarek dan buka dari pukul 5 pagi. Kita bisa melihat proses masaknya yang masih menggunakan kayu bakar. Yang kedua yaitu bakpia. Seperti gudeg, bakpia juga identik dengan makanan khas Jogja. Bakpia Kurniasari sangat populer karena kulitnya yang tipis dan lembut. Bakpia ini juga tahan 10 hari pada suhu ruangan, sehingga cocok untuk dijadikan oleh-oleh dari Jogja. Yang ketiga yaitu kopi kelotok. Masakan yang disajikan memang bersahaja, seperti sayur lodeh terong dan lain-lainnya. Namun rasanya sangat lezat dan harganya bersahabat, rata-rata di bawah harga Rp10.000. Dengan atmosfer pedesaan Jawa, warung kopi kelotok dipenuhi wisatawan sejak pukul 7 pagi. Yang keempat ada House of Raminten. House of Raminten merupakan alternatif tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Jogja. Angkringan semi cafe ini menyediakan beragam menu, mulai dari menu angkringan hingga menu-menu yang terdengar unik dan nyentrik. Suasana tradisional Jawa sangat kentara di kafe ini. Yang kelima ada Tengkleng Gajah. Meskipun namanya Tengkleng Gajah, bukan berarti warung tengkleng yang terletak di kawasan Bulurejo ini menggunakan daging gajah sebagai bahan utama menunya. Tengkleng gajah tak lain adalah tengkleng kambing muda yang disajikan dengan porsi besar seperti gajah. Rasanya nikmat, dagingnya empuk, dan porsinya yang besar membuat warung tengkleng ini ramai dikunjungi, terutama pada jam makan siang dan makan malam. Selain tengkleng, terdapat pula berbagai menu olahan daging kambing lainnya yang sayang bila dilewatkan, seperti tengkleng gajah goreng, sate kambing, hingga nasi goreng. Yang keenam ada Mangut Mbah Marto.
Memang bikin emosi mencari lokasi warung makan Mbah Marto yang nyempil di tengah perkampungan. Apalagi tidak ada papan penunjuk jalan menuju ke sana dari Jalan Parangtritis. Mau tak mau harus bertanya penduduk sekitar untuk menemukan keberadaannya. Yang ketujuh ada bakmi Jawa Mbah Gito. Tak hanya kelezatan santapannya saja yang ditawarkan, namun juga suasana Jawa tradisional yang membuat pengunjung akan mengarungi lorong waktu menuju masa silam. Itulah sekilas cerita mengenai kota Yogyakarta. Semoga menambah wawasan kita bersama. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya memiliki sebuah pantun. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.